Oke. Dan ini sebenarnya tidak main-main ya. Makanya beberapa waktu yang lalu pada video yang lain saya berikan tip-tip bagaimana kita bisa lepas daripada hutang bank dan koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Alfian. Pada kesempatan ini saya sampaikan tentang tutorial motivasi tentang masalah riba. Pada waktu yang lalu teman-teman masih ingat kata saya berikan motivasi untuk bisa kita menjauhi dari hutang bank dan koperasi. Oke, karena bahayanya riba. Oke, kenapa? Karena bagaimanapun hutang, apalagi yang melibatkan namanya riba, itu sangat berisiko sekali. Oke. Dan ini sebenarnya tidak main-main ya. Makanya beberapa waktu yang lalu pada video yang lain saya berikan tip-tip bagaimana kita bisa lepas daripada hutang bank dan koperasi. Oke, silahkan teman-teman lihat sendiri di video sebelumnya. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan lagi tentang masalah bahayanya riba. Kenapa? Karena seandainya teman-teman memiliki aset yang luar biasa banyak dan Anda terlibat dengan hutang bank dan Anda tidak mampu membayarnya, maka aset Anda akan bisa disita oleh pihak. Ini ada beberapa contoh. Ada contoh yang menimpa salah seorang teman saya sendiri. Sebenarnya saya sudah memberikan saran terhadap teman ketika dia ingin memulai usaha, ya, sebuah usaha. Saya berikan saran untuk bisa memakai dananya sendiri, tapi ternyata dia tidak mau. Ya, di sana dia meminjam uang dari bank sekitar 250 juta. Kemudian dari uang itu, dari hasil pinjaman ini, dia membeli beberapa unit mobil, yang kemudian mobil ini dia titipkan ke usaha rental mobil. Dia join sama temennya, ya. Dia masukkan mobilnya di sana dengan harapan dia mendapatkan keuntungan berapa juta setiap bulannya. Jadi uang sekitar 250 juta dijual, uang 250 juta, kemudian dia beli mobil dan mobil itu dititipkan ke rental, sama pihak rental diputar, ya, seperti itu. Awal-awal usaha rental mobil ini semuanya lancar aja semuanya. Oke, semuanya lancar, dia mendapatkan profit yang lumayan tiap bulannya dan dia bisa mengangsur utang ke bank tiap bulannya dengan lancar. Namun apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian tanpa pernah dia duga, ketika pada saat musim corona, teman-teman tahu semuanya ya, Anda tahu sendiri bagaimana ketika musim corona, ternyata usaha travelnya, rentalnya, apa yang terjadi? Dia tidak punya pemasukan sama sekali. Usaha travel berhenti total, karena saat itu kita semua tahu bagaimana ketika musim pandemi ini travel hampir semuanya tidak bisa berjalan. Akhirnya kurang lebih selama 4 bulan usaha teman saya ini yang travel ini, apa yang terjadi? Dia tidak mendapatkan pemasukan sedikit pun, nol, ya. Dia tidak mendapatkan profit sedikit pun. Dan jelas apa yang terjadi? Pihak bank tetap menyarankan untuk mengangsuh. Jadi tidak ada dari bank berikan, tapi nggak ada. Jadi disinilah awal muasalnya usaha teman saya rental tadi hancur. Sekitar 4 bulan, kurang lebih 5 bulan tidak punya pemasukan, dan akhirnya dia tetap harus memberikan angsuran kepada pihak bank. Dan yang lebih tragis, mobil teman saya tadi yang dititipkan kepada pihak usaha rental tadi ternyata dibawa lari juga sempurna. Jadi betul-betul sempurna, sudah tidak punya uang dari hasil rental, dan ternyata mobil tadi dibawa lari oleh temannya tadi. Apa yang terjadi? Wassalam, ya. Jadi sudah nggak dapat uang, mobil juga lenyap, dan beberapa rekanan yang lain melaporkan ke pihak polisi. Akhirnya yang menjalankan usaha rental tadi akhirnya juga masuk penjara. Dan teman saya sendiri
kehidupannya hancur. Ini contoh kecil, teman-teman. Ya, ketika dia datang ke pihak ke temannya yang di penjara tadi mengatakan ya tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, ini ya teman-teman, bahaya daripada riba. Ya, bahaya daripada riba yang mestinya kita waspadai. Jadi kita bisa ambil pelajaran dari kisah teman saya tadi yang usaha rentalnya tadi hancur. Ya, akhirnya apa yang terjadi ketika dia sudah nggak punya mobil, ya sudah dapat pemasukan lagi, akhirnya kehidupannya betul-betul hancur luar biasa. Ya, akhirnya banyak aset dari yang dia miliki banyak terjual, bahkan salah satu mobil kesayangannya juga terpaksa dia jual untuk menembus, ya, untuk membayar hutang ke bank. Dan itu tiap bulannya dia harus memeras keringat tidak karu-karuan demi bisa mengangsur hutangnya ke bank. Ini contoh kecil. Oleh karena itu kita ambil hikmah dari peristiwa ini, teman-teman semuanya, supaya tidak menghantam diri kita. Apabila teman-teman ingin membuat sebuah usaha, mungkin teman-teman bisa mulai dengan usaha sendiri, dengan dana sendiri. Oke, teman-teman bisa coba apalah yang di rumah, apa aset yang bisa dijual untuk bisa dijadikan modal di sana. Ya, tidak harus memulai dengan usaha besar, tapi kita bisa memulai usaha dengan kecil. Mulai dari kecil, nanti perlahan bisa menjadi besar, dan besar. Oke, ya, kembali lagi itu. Jadi teman-teman bisa jual aset yang ada untuk bisa dijadikan modal di sana. Tidak usah hutang ke bank, tidak usah hutang ke bank ataupun koperasi. Oke, ini yang pertama. Dan apabila ternyata teman-teman mungkin apabila tidak memiliki banyak modal, Anda bisa bekerja sama dengan teman yang lain. Ya, bisa joint venture. Jadi bisa join dengan teman, bisa joinan. Ya, bisa joinan yang tanpa melibatkan uang hasil hutang dari bank, apalagi yang bernama riba. Oke, Anda bisa joinan di sana, nanti bisa bagi hasil di sana. Ya, tiap bulannya bisa bagi hasil, dipotong dengan biaya operasional, biaya ini jadi nanti keuntungan bisa dibagi berdua ataupun bertiga. Oke, ini saran saya. Semoga motivasi ini bermanfaat buat kita semuanya. Semoga kita diberikan sukses oleh Allah. Ya, semoga kita terhindar dari hal-hal yang buruk dalam hidup kita, terutama dalam bisnis yang kita miliki. Sampai ketemu dengan tutorial motivasi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.